tasya'i wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya merasa berbahagia. Perlu saya sampaikan bahwa saya dengan Dr. Fahrudin itu satu kampung. Jadi kesempatan kali ini kami bernostalgia, walaupun sering komunikasi lewat WA, dan kali ini kita bisa bertatap muka. Dan saya berterima kasih kepada, saya memanggil Dr. Fahrudin itu dengan abang itu kakak ya. Jadi kami ini sama-sama di rantau, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang kecerdasan berasaskan Asmaul Husna. Ini bukunya. Jadi buku ini sebenarnya ada dua versi. Yang pertama itu versi Indonesia, diterbitkan oleh Mizan. Dan yang kedua versi diterbitkan di Malaysia dengan bahasa Melayu Malaysia. Dan alhamdulillah barangkali buku ini yang paling fenomenal yang saya tulis. Jadi sebelum saya menyampaikan isi dari buku ini barangkali yang paling fenomenal, di mana saya menulis buku ini di antara 60 buku yang sudah saya tulis. Karena memang saya punya target 100 buku. Sebelum saya mati itu ada 100 buku, sebelum saya mati ada 100 buku gitu harus saya tulis. Nah, buku ini yang memang luar biasa, karena terus terang saya menulis buku ini seperti tangan jari jemari saya digerakkan saja gitu di komputer itu pada waktu itu. Sehingga karya ini di antara karya yang paling emosional, sangat spiritual yang saya tulis. Bahkan judul ini pun saya dapat, saya perlu sholat hajat dulu waktu itu. Jadi judul yang tepat apa gitu. Yang akhirnya kemudian 99 Ki atau kecerdasan 99. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu kita terbatas hanya 1 jam, barangkali memang isi yang ada di dalam buku ini tidak semuanya bisa saya sampaikan. Kalau di versi Malaysia itu ada 719 halaman buku ini. 719 halaman. Sebenarnya buku ini aslinya 1000 halaman sebenarnya. Waktu awal saya tulis, tapi kemudian oleh penerbit harus diringkas sehingga menjadi 719 halaman. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bicara tentang kecerdasan, beberapa ahli mendefinisikan kecerdasan itu yang pertama, kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Lalu yang kedua, kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk dipecahkan. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau melakukan suatu pelayanan yang berharga dalam suatu kebudayaan masyarakat. Nah, saya kira kita semua sudah tahu berbagai macam bentuk kecerdasan, ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, spiritual, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana kita mencoba membangun kecerdasan itu berdasarkan Asmaul Husna, 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan seperti ini maka nanti kita berharap bahwa setiap satu masalah itu kita pecahkan dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'an tadi sudah disebutkan oleh Dr. Fahrudin banyak sekali dalil tentang Asmaul Husna itu, antara lain dalam surah Toha ayat 8, kemudian surah Al-Hasyr ayat 24, kemudian ada juga di dalam surah Al-Isra ayat 110, dan kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 180, dan masih banyak di ayat-ayat lain di dalam Al-Qur'an. Nah, yang paling penting juga harus kita ingat bahwa di dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, man ahsaha dakhalal jannah. Jadi barang siapa menghafal Asmaul Husna, maka dia akan masuk surga. Selama ini orang hanya memahami Asmaul Husna itu hanya sekedar dihafal. Ya, dihafal, dan itu pun sudah bagus karena perintahnya memang hanya menghafal. Tapi sebenarnya
Asmaul Husna itu tidak cukup hanya dihafal, tetapi juga dihayati, kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di Indonesia itu sudah sangat lazim di masjid-masjid. Kalau di masjid saya di Semarang, kebetulan saya takmirnya, setelah adzan sebelum qomat itu wajib membaca Asmaul Husna. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia itu diciptakan dalam citra Adam. Jadi innallaha khalaqa Adama alaihissalam ala suratih. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam alaihissalam sesuai dengan citranya, sesuai dengan bentuknya. Ini memang ada beberapa penafsiran, terutama di kalangan sufi itu menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan citra Allah itu adalah dalam tanda kutip, maksudnya itu adalah bahwa manusia dalam tanda kutip itu sebenarnya mempunyai potensi-potensi ilahiyah yang ada di dalam dirinya. Nah, di dalam konteks ini saya mencoba menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan citra Allah di sini adalah manusia itu mempunyai kemampuan sebenarnya untuk menghayati, melaksanakan, mengimplementasikan dari 99 asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sebenarnya sebuah potensi ilahiyah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, karena memang kita ini karena kita ini adalah ciptaan Allah, di mana Allah SWT telah meniupkan ruhnya ke dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Hijr ayat 28 sampai 31 itu misalnya di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat setelah proses penciptaan, kemudian ruhnya itu dimasukkan ke dalam diri Adam, maka malaikat disuruh untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Nah, ini menurut mufasir, saya mengutip misalnya di sini pendapat Quraisy Shihab bahwa kata nafakhtu, aku meniupkan ruhku ke dalam diri Adam, itu berarti bahwa di dalam diri manusia itu sudah ada potensi ilahiyah yang diberikan oleh Allah SWT ke dalam diri kita. Karena itulah Quraisy Shihab misalnya mengatakan bahwa ketika manusia itu seliberal apapun dia, maka dalam fase-fase tertentu dia pasti akan merindukan Tuhan, merindukan Allah Subhanahu wa taala. Apapun dia, seateis apapun, maka pada suatu saat dia akan merindukan. Nah, dari beberapa riset itu ternyata bahwa ada fase dalam kehidupan manusia itu dia mulai mencintai atau merindukan Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala itu di atas umur 40. Kemudian pada saat di atas 50, disitulah manusia semakin spiritual. Artinya apa? Kalau bagi kita yang muslim, otomatis kita akan semakin merindukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memahami Asmaul Husna ini dengan benar, maka sesungguhnya kata para ulama tasawuf itu bahwa segenap asma dan sifat Allah SWT, Asmaul Husna itu sebenarnya sudah tersimpan di dalam diri kita, tetapi memang diingatkan oleh ulama tasawuf bahwa tidak semua manusia bisa diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan potensi ilahiyah, atau saya menyebutnya 99 asma Allah itu dari dalam dirinya. Maka ketika kita menyaksikan ada orang yang kadang-kadang Al-Maliknya yang menonjol, asma Allah Al-Maliknya yang menonjol, maka ketika manusia menonjolkan pada satu asma Allah saja, misalnya Al-Malik, maka yang terjadi apa? Dia akan menjadi penguasa yang zalim. Contohnya Fir'aun misalnya. Lalu ketika manusia misalnya hanya menonjolkan pada satu aspek saja, Al-Qahar misalnya, maka nanti dia akan menjadi manusia yang merasa dirinya paling hebat, paling benar. Lalu sifat tawadhunya keluar. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita membaca Asmaul Husna itu, ternyata
proses sabar itu tidak gampang. Kalau saya melihat itu harus dimulai 98 fase atau tahap yang harus dilewati. Mulai dari Ar-Rahman, kemudian Ar-Rasyid, kemudian As-Sabur. Ternyata untuk sampai ke Sabur, menjadi orang yang sabar, itu memerlukan 98 tahapan yang harus kita lewati. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Dr. Fahrudin itu baru satu kali bicara kepada mahasiswanya, kemudian meminta mahasiswanya sabar, itu tidak mudah, tidak bisa hanya 1-2 kali orang lalu diminta, tidak bisa. Maka kesabaran itu akan diperoleh setelah kita melewati 98 fase itu. Nah, lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menggali dan mengembangkan Asmaul Husna ini? Yang pertama, kita harus melakukan pembersihan dan pencerahan kolbu. Jadi hati kita ini harus kita bersihkan dan kita cerahkan dulu. Maka di bulan Ramadan ini menurut saya inilah kesempatan bagi kita untuk mencerahkan kolbu kita. Membersihkan kolbu kita dari hal-hal yang tidak baik. Dari sesuatu yang jelek. Dibersihkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mencoba mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sini. Nah, ini yang paling penting. Saya kebetulan di Semarang itu punya terapi Asmaul Husna namanya. Jadi saya kalau menyembuhkan klien itu, saya menggunakan Asmaul Husna untuk melakukan penyembuhan. Yang pertama, kita positive imaging, pencitraan positif. Membuat pencitraan positif terhadap setiap asma Allah. Jadi setiap asma Allah itu harus kita citrakan secara positif. Lalu yang kedua, membentuk gambar atau itu sebentar Sulaiman, mic-nya terpencet ya. Oh ya, ya. Oke. Ya, yang kedua, sebagaimana Asmaul Husna ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita dan bisa kita rasakan, itu adalah positive imaging, pencitraan positif. Artinya bagaimana kita membuat citra positif terhadap setiap asma Allah. Misalnya Ar-Rahman, itu adalah Allah yang Maha Pengasih. Bagaimana dalam kehidupan kita ini kita berusaha memberikan kasih kepada orang lain. Tidak gampang memang. Jadi kalau bisa dalam satu hari itu kita misalnya hari ini kita praktekkan hari ini mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi kita akan mempraktekkan asma Allah Ar-Rahman. Maka dalam 24 jam itu bertemu siapapun kita praktekkan Ar-Rahman itu. Kepada siapapun kita ketemu. Dengan musuh sekalipun kita praktekkan Ar-Rahman itu. Lalu misalnya hari kedua Ar-Rahim, hari ketiga Al-Malik dan seterusnya. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita mencoba untuk ini berzikir dan bertafakur dengan asma Allah itu. Misalnya kita mempraktekkan hari ini yang sederhana saja, kita mulai dengan Ar-Rahman. Maka zikir kita adalah Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Kemudian kita coba lihat dalam diri kita, ternyata setiap detik itu kasih Allah itu selalu tercurah di dalam diri kita. Tidak ada satu detik pun sebenarnya Allah itu murka kepada kita. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan dengan asma Allah itu? Maka kita harus berusaha mengasihi semua orang. Siapapun dia. Termasuk makhluk Allah yang lain harus kita kasih pada saat itu. Kemudian yang berikutnya, afirmasi dan bermeditasi. Nah, ini adalah afirmasi dan meditasi ini apa? Untuk bertujuan menghayati lebih mendalam lagi setiap asma Allah yang kita baca.
tadi Ar-Rahman. Saya mencontohkan lagi, misalnya kita masuk pada asma Allah. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Nah, kalau kita mempelajari asma Allah itu, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, itu sebenarnya tiga asma Allah yang luar biasa. Ini kalau kita hayati, maka seorang Muslim yang mengaku seorang Muslim, yang mengaku bertuhan Allah SWT, maka sebenarnya tuntutan dari Allah itu adalah kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya mohon maaf, penemuan vaksin, kemudian lain-lainnya seharusnya berasal dari seorang Muslim, bukan non-Muslim. Tetapi sayang, boleh jadi karena kita ini melupakan potensi ilahiyah yang ada di dalam diri kita, maka yang menemukan segala sesuatu itu bukan kita, tapi orang lain. Nah, lalu Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita mencoba menghayati asma Allah itu? Coba kita bermeditasi atau bertafakur. Yang paling enak itu bermeditasi atau bertafakur itu adalah boleh milih, bisa pada pagi atau pada malam hari. Yang paling baik sebenarnya pada malam hari. Kemudian kita mengambil asma-asma Allah itu, kemudian kita bermeditasi sambil tarik nafas, tahan nafas, kemudian keluarkan nafas. Sebenarnya karena waktunya terbatas, saya bisa mempraktek, tapi saya kira nanti biar dialog saja karena waktu kita terbatas sampai jam 6.30 ya Pak ya, Pak Fakhrudin ya. Nah, kemudian dalam hal meditasi ini perlu kami garis bawahi, meditasi menuntut disiplin yang sangat tinggi, bukan penyesuaian, bukan peniruan, bukan pula kepatuhan, tetapi disiplin yang lahir dari kesadaran. Jadi ini yang biasanya tafakur atau meditasi ini yang seringkali membuat kita tidak disiplin. Baru sebentar, satu hari kita mencoba bermeditasi asma Allah, kemudian kita pahami dengan benar, kita praktekkan, biasanya akan jenuh tuh. Pada hari kedua dan ketiga, biasanya itu penyakit biasa yang melanda dalam. Akibatnya apa? Kadang-kadang seseorang lalu tidak memahami itu. Padahal kalau kita praktekkan asma Allah itu insya Allah, itu dari pengalaman yang saya, mohon maaf, saya tidak bermaksud takabur, tapi ini bagi pengalaman saja. Ternyata inspirasi-inspirasi itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya seringkali tidak mood, saya tidak dapat inspirasi, tapi kok dari pengalaman saya selama ini mengamalkan Asmaul Husna itu justru inspirasi, pikiran-pikiran jernih dan sebagainya itu banyak bermunculan. Nah, lalu yang berikutnya, bagaimana kita lebih lanjut supaya Asmaul Husna ini benar-benar tahul bi akhlaqillah, kalau dalam hadis Nabi itu, bagaimana kita mencoba supaya benar-benar Asmaul Husna itu menjadi basis dari kecerdasan kita. Nah, lalu yang paling penting itu adalah cara berpikir kita, mindset kita. Karena selama ini sesungguhnya kekuatan manusia itu adalah pada pikirannya. Ketika manusia itu berpikir kalah, maka dia akan kalah. Tetapi ketika manusia berpikir menang, maka dia akan menang. Maka ketika kita mengamalkan Asmaul Husna ini, misalnya saya ambil misalnya di sini pada Asma Allah Al-Muqit, artinya Allah yang memberikan kekuatan. Nah, Allah yang Maha memberikan kekuatan ini, maka seseorang yang mengamalkan Asmaul Husna, misalnya Asma Allah Al-Muqit, ya Muqit, artinya Allah yang Maha memberikan kekuatan, maka sesungguhnya ketika seseorang itu pada suatu ketika dia merasakan hidupnya itu tidak berdaya, hidupnya ini lemah, kemudian hidupnya ini mungkin merasa disia-siakan oleh orang lain, tidak dihargai oleh orang lain, maka ketika seseorang ingat pada Asma Allah Al-Muqit, Allah yang memberikan kekuatan, maka tumbuh di dalam dirinya suatu kesadaran bahwa saya adalah orang yang kuat karena saya bersandar kepada Asma Allah Al-Muqit. Maka dia akan menjadi orang kuat, bukan menjadi orang yang lemah. Demikian juga misalnya, ketika seseorang sudah menjadikan Asma Allah Al-Muqit misalnya, maka
di dalam hidupnya itu tidak ada lagi alasan untuk berputus asa dalam menjalani hidup. Ini Bapak Ibu, kalau di dalam versi Malaysianya itu ada di halaman 536. Mudah-mudahan nanti kalau Dr. Fahrudin akan membeli secara online mungkin bisa. Kebetulan ini edisinya hak ciptanya sekarang di Malaysia. Mungkin bisa nanti Nanti dibeli. Ya, saya kasih alamatnya nanti. Ya. insyaallah. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asma Allah Al-Muqit misalnya, itu kalau seseorang menghayati asma Allah itu, maka dia tidak mengenal lagi putus asa di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan ada orang yang putus asa dalam hidup, boleh jadi karena dia belum mengenal asma Allah Al-Muqit. Tapi kalau dia sudah mengenal, insya Allah dia tidak akan putus asa. Kenapa? Karena ketika kita memahami asma Allah Al-Muqit ini, karena bahwa kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan tumbuh menjadi manusia yang optimis dalam kehidupan. Nah, lalu bagaimana sekarang tanggung jawab kita? Maka tanggung jawab kita ketika kita memahami asma Allah Al-Muqit, kita harus menebarkan semangat itu kepada orang lain. Nah, tugas kita adalah bagaimana pengalaman kita bersama Allah Al-Muqit itu kita bagikan kepada orang lain. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus mampu memberikan motivasi kepada orang lain, memberi kekuatan kepada orang lain. Kita mampu membuat orang lain itu menjadi tidak putus asa. Jadi kita bisa membuat orang lain itu memahami bahwa hidup ini penuh makna, bahwa hidup ini sesungguhnya ada tujuan yang sangat mulia. Hidup ini tidak sekedar seperti ini, tapi ada kehidupan lain setelah kematian misalnya, dengan semangat asma Allah Al-Muqit. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka efek atau pengaruh dari Asmaul Husna ini luar biasa. Saya menyebutnya pada akhirnya pengaruh itu adalah yang pertama living soup yang menghidupkan. Asmaul Husna mampu menggerakkan dan memotivasi seseorang untuk bertindak dan berbuat dengan asma Allah, dengan nama Allah. Saya tidak bisa membayangkan kalau semua kita dari mulai asma Allah Ar-Rahman sampai As-Sabur itu benar-benar terpatri di dalam diri kita, maka kita akan menjadi manusia. Itulah yang disebut dengan insan kamil, manusia yang sempurna. Dan saya kira akan menghasilkan karya-karya yang sangat dahsyat dalam kehidupan. Nah, yang berikutnya vitamin for soul. Asmaul Husna mampu menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang usang sehingga mereka bangkit dan mampu menghadapi tantangan hidup. Jadi orang yang telah memahami Asmaul Husna ini dengan baik, maka jiwa kita yang mungkin selama ini gersang, hampa, tidak bermakna, tidak berdaya, tidak dihargai, itu dengan Asmaul Husna itu kita akan justru akan hidup kembali jiwa kita itu, akan semakin merasa ternyata Allah itu sangat besar memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mengakhiri uraian ini, subhanallah, kalau kita sudah melewati dari asma Allah Ar-Rahman, kemudian sampai asma Allah Ar-Rasyid, lalu sampai pada asma Allah As-Sabur, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang As-Sabur. As-Sabur itu menjadi hamba Allah yang sabar. Nah, maka Bapak Ibu, Asmaul Husna ini sebenarnya begini. Kita bisa mengamalkan Asmaul Husna itu dalam lingkaran pertama. Saya menyebutnya lingkaran pertama. Maka kemudian setelah dari Ar-Rahman sampai As-Sabur itu selesai, lalu nanti 99 hari berikutnya kita mulai lagi dari Ar-Rahman. Tentu saja dengan pemahaman yang naik levelnya. Ya, naik levelnya. Jadi yang bawah itu mungkin begini, kemudian naik lagi ke level sampai seterusnya. Nah, itu nanti insya Allah nanti kita akan menemukan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk pengalamannya itu tergantung pada
karunia Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari pengalaman batin yang saya rasakan dari menulis ini, salah satunya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inspirasi untuk menulis buku-buku, sehingga alhamdulillah dari sekian buku yang sekarang sudah inden yang saya tulis, yang sudah ada itu ada 40 judul yang sekarang sudah, itu semuanya ternyata berkah dari Asmaul Husna ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ada lagi asma Allah. Ini mungkin pengalaman juga, terutama barangkali ada di peserta ini juga yang barangkali dosen. Nah, ada asma Allah yang bagus untuk kita baca. Itu biasanya saya baca kalau misalnya suatu saat saya mengalami kebuntuan, tidak mood, maka ada 3 asma Allah yang saya baca. Ya Fatah, Ya Alim, Ya Hadi. Gitu. Ya Fatah, Ya Alim, Ya Hadi. 3 asma itu yang saya baca dengan dihayati. Itu ternyata selesai membaca itu, insya Allah nanti inspirasi itu akan muncul dengan sendirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Pak Fahrudin, pengantar dari saya. Nanti bisa kita dialog. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Kita banyak dapat pemahaman, pengetahuan, dan di sini banyak para dosen, ya, dosen-dosen yang buntu tadi 3 kunci itu, ya, baca ya Fatah, ya Alim, ya Hadi, ya, supaya jurnal internasional lolos sama buku-buku akan produktif, begitu ya. Ya, betul. Ini Dinda, terima kasih banyak mencerahkan atas apa yang sudah diberikan. Memang ini ayatnya juga sahih sekali. Kalau kita mau berdoa, bertasbih, itu sebut Asmaul Husna. Apa yang kita berikan, apa yang kita minta, Allah akan berikan. Tidak disangka-sangka. Biasanya seperti itu. Alhamdulillah saya juga dapat ijazah dari orang tua. Beliau meminta saya mengamalkan 1 kata saja, enggak banyak. Kalau Sulaiman tadi 99 ya. Nah, saya dari ayah, Tuan Guru, beliau meminta saya mengamalkan ya Wadud. Ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud, ya Jal Arsil Majid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Fa'ala lima yurid. Apa tuh artinya, Pak Bang Sulaiman? Itu luar biasa saya kira artinya. Itu kan Wadud, Al-Widat itu kan cinta ya. Iya. Nanti tolong dibahas. Itu kemudian saya ingin ini juga, ini kan 63 buku. Di sini banyak dosen-dosen UNAS juga. Ya nanti kita kalau yang nggak sempat mendengarkan, kita kasih recordnya. Nah ini kan 63 buku ini berarti setahun 3 kali. Ya, dengan Asmaul Husna, 3 buku. Dengan Asmaul Husna jadi luar biasa, targetnya 100 buku. Apa rahasia menulis ini? Bagaimana permulaan refleksi menulis selain tadi konsep-konsep Asmaul Husna? Tentu saya sebagai seorang cendekia punya ini ya, kiat-kiat ya. Ini yang menarik dulu. Nanti kita tanya lagi yang lain. Ya, saya jawab ya. Ya, silakan. Ya, baik. Mungkin Pak Fahrudin. Saya punya prinsip begini. Imam Al-Ghazali itu saya pegangi kata-kata beliau itu. Jika kamu bukan anak raja, jika kamu bukan anak orang kaya raya, dan kamu bukan anak seorang ulama besar, maka jadilah penulis. Dengan jadi penulis, kamu akan dicatat sejarah. Itu saja prinsipnya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya merasa kok kalau tidak menulis itu saya ingkar nikmat gitu. Berat saya mempertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah doktor misalnya. Itu bagi saya kok kalau saya tidak menulis, terus nanti di hadapan Allah, di pengadilan Allah itu tanggung jawab saya apa? Terus yang ketiga, saya beranggapan bahwa menulis itulah warisan yang paling berharga. Kenapa? Kenapa kita kenal Imam Al-Ghazali? Padahal setahu saya semasa Imam Al-Ghazali itu ada ratusan ulama besar sebenarnya yang levelnya bahkan lebih tinggi dari Imam Al-Ghazali. Tapi kenapa mereka tidak dikenal oleh sejarah?
karena mereka tidak menulis. Imam Al-Ghazali dikenal karena beliau menulis, dan juga ulama-ulama yang lain. Nah, itu tapi memang Pak Fakhrudin, bahwa dari pengalaman saya, kenapa bisa saya seproduktif menulis itu, sebenarnya awalnya itu ketika terbit buku ini. Memang ketika buku ini yang terbit, saya tidak tahu. Dan buku ini dalam sejarahnya hanya 2 minggu saya menawarkan ke Mizan, langsung tanda tangan kontrak selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Tidak ada buku saya yang paling besar selain buku ini. Dan alhamdulillah terbit juga di Malaysia itu. Dan royaltinya alhamdulillah bisalah untuk beli mobil. Beli rumah ini berkat dari ini. Nah, ya Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu. Nah, begitu ya. Makasih sekali ya, banyak. Jadi kalau mau dikenang, nulis buku ya. Kalau Anda tidak mau dicatat oleh sejarah karena Anda bukan raja, hanya ada 3 kan, 1 arsitek, kemudian penulis, dan raja yang dikenang oleh sejarah, tertulis sejarah ya. Jadi memang betul sekali. Jadi dosen-dosen banyak di sini, mari menulis. Kita undang yang lain-lain bagaimana kiatnya. Tadi sebelum ini saya mohon izin sebelum tanya jawab ke yang lain. Tadi saya agak kurang jelas bagaimana mempraktekkan Asmaul Husna ya. Jadi apakah dibaca 99-nya ataukah dipilih menjadi konsentrasi kita, dan bagaimana adabnya kita membaca itu? Ya, baik. Jadi Asmaul Husna itu kalau yang terbaik itu sebenarnya harus dibaca semua. Ya, dibaca semua. Kalau di Semarang ada Nazom Asmaul Husna. Itu agak gampang sekali membacanya, itu sudah dibuat 4-4 gitu. Jadi kalau di tempat saya itu cara membaca Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matalubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz, dan seterusnya. Nah, itu lebih cepat. Nah, lalu yang berikutnya, Asmaul Husna itu tergantung kebutuhan Pak Fakhrudin. Nah, ini Pak Fakhrudin mohon maaf ya. karena saya kebetulan sudah ijazah oleh kiai saya waktu di pesantren. Asmaul Husna itu sesuai dengan kebutuhan. Pak Fakhrudin itu butuhnya untuk apa? Misalnya begini, Pak Fakhrudin ingin nulis buku. Karena bagi saya begini Pak Fakhrudin, nulis buku itu ada yang menulis, mungkin ada yang ngapain sih nggak usah baca Asmaul Husna, kan juga nulis juga bisa kok. Misalnya katakanlah ekstrimnya nggak usah baca doa lah, nulis buku ya nulis. Menurut saya nggak bisa. Menulis itu ada yang saya sebut dengan barokah. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita menulis itu dengan memulai dengan asma Allah, misalnya kita Pak Fakhrudin mau nulis tentang apa? Pak Fakhrudin ini kan kalau tidak salah konsen tentang lingkungan misalnya. Maka banyaklah membaca asma Allah Al-Alim. Al-Alim. Ya Alim, ya Alim, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Datang inspirasi ya. Ya Fatah, bukakan gitu ya. Ya Hadi, ya Hadi. Kemudian tidak mut, ya Rosyid, ya Rosyid, ya Rosyid gitu. Nah, itu nanti kalau kita baca itu kan, kemudian kita menulis, itu sumbernya benar-benar karena ilham dari Allah SWT. Walaupun sebenarnya tidak ada ilham itu semuanya dari Allah. Tidak ada dari siapapun, semuanya dari Allah. Setan pun tidak bisa. Kalau inspirasi yang benar itu dari Allah itu insya Allah. Itu kalau membaca buku, itu beda kok Pak Fakhrudin. Ada orang yang membaca buku, kok ketika dibaca itu kok nangis. Misalnya ada buku La Tahzan misalnya. La Tahzan itu kalau dibaca kan kita menangis itu. Kenapa? Karena mungkin menulisnya memang belajar dari hati dan dimulai dari doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu bedanya Pak Fakhrudin.
Terima kasih banyak. Wah, itu kiat-kiatnya tadi ya. Ya Fatah, ya Alim, ya Hadi. Ya, terima kasih. Nah, tadi menulis buku juga adalah pekerjaan spiritual kan gitu ya. Ya, harus, ya. Betul. Kalau saya buntu biasanya agak siang-siang mesti sholat dulu itu. Sholat 2 rakaat ya, minta dilancarkan ya, kemudian kita baru bisa menulis. Oh ya, anu dulu Pak Fahrudin, saya potong. Ya. Ini kan ada dua nih, ini versi Indonesia, ini yang Malaysia. Malaysianya. Nah, saya pernah punya pengalaman Pak Fahrudin menulis buku ini pada Asma Allah yang ke-49. Itu buntu saya. Buntu kenapa? Karena waktu itu niat saya udah nggak benar. Masya Allah. Biasalah kita ini siapa sih nggak butuh duit kan gitu kan? Ya. Siapa yang nggak butuh duit? Waktu itu saya ya Allah, ini kalau saya nulis ini dapat apa gitu kan? Nah, itu benar Pak Fahrudin. Saya buntu, otak itu seperti off. Seperti off, saya bingung ya Allah, ini ada apa? Kemudian tengah malam saya tobat. Saya sembahyang tobat, saya baca istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT. Ya Allah, saya bilang, jika kemarin niat hamba itu tidak benar karena ingin materi, menulis tentang dirimu Asmaul Husna itu, tolong ya Allah, bukakan hatiku. Aku bertobat ya Allah, aku luruskan niatku untuk menulis buku ini. Alhamdulillah Pak Fahrudin, sejak saat itu ketika saya di depan laptop, seperti bergerak saja jari jemari saya itu. Masya Allah, ya. Mesti bergerak, kayak ini aja saya itu. Saya juga nggak tahu itu betul kayak bergerak aja itu. Kemudian Allah tunjukkan itu literaturnya ada di buku ini, ada di perpustakaan ini. Zaman itu kan tidak ada internet waktu itu ketika saya nulis. Nah itu Pak Fahrudin. Ya. Pengalaman spiritual. Jadi menulis itu memang menurut saya spiritualitas itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, tidak boleh. Apapun, termasuk menulis buku tentang ekonomi, tentang hukum, tentang lingkungan, tentang apa sajalah. Ya. Menurut saya itu. Ya. Terima kasih. Ada 19 menit lagi, saya minta ada dua orang penanya yang saya bisa bukakan kalau mau dia asal singkat. Tetapi di chat room ini ada juga pertanyaan dari Suci Lestari, apakah seorang yang melakukan dosa besar tapi dia mengamalkan Asmaul Husna, apakah dia diampuni dosanya? Ini yang kemudian izin bertanya Taufik Mulyana, apakah semua Asmaul Husna harus ditadaburi atau hanya disesuaikan dengan permasalahan hidup kita saja? Ini khusus kelihatannya ya. Kalau tadi bagaimana membacanya Asmaul Husna? Ya, saya kira begini. Allah itu kan di dalam Asma Allah Al-Ghafur atau Al-Ghafar itu kan dia Maha Pengampun. Jadi sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, selama belum mati, ruhnya belum ada sampai di tenggorokan, dia akan ampuni dosa-dosanya itu. Nah, kemudian apakah semua Asmaul Husna harus ditadabur? Iya, harus. Tidak boleh. Karena kalau tidak semuanya, tidak 99, nanti kita akan memahami ada yang salah nanti di Asma Allah yang misalnya begini. Ada orang hanya karena ingin berkuasa supaya nanti terpilih sebagai ketua atau sebagai bupati, ya Malik gitu ya. Dia lupa. Nanti kalau dia jadi penguasa kayak Firaun. Ya. Padahal kalau Asmaul Husna itu, kalau kita melihat Pak Fahrudin, dia berpasangan kok. Ya. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim. Al-Malik dengan Al-Qudus. Ya. Nah, artinya Mbak, seorang penguasa itu kudus. Kudus itu dia suci. Suci itu artinya dia bersih hatinya. Dia jadi penguasa yang bersih. Contoh lagi, misalnya Assalam, pasti pasangannya ya mukmin. Orang yang berjanji bisa memberikan kesejahteraan kepada orang, dia harus mukmin. Artinya apa? Dia harus dipercaya dulu. Dia harus terpercaya. Kalau nggak percaya nggak mungkin. Lalu ada orang lagi misalnya ada Asmaul Al-Muhaimin, pasti pasangannya Al-Aziz. Artinya apa? Orang yang berani menjamin keamanan, bisa menjamin keamanan seseorang, dia harus punya kekuatan. Al-Aziz. Nah, itu pasangan-pasangannya begitu. Indah sekali Asmaul Husna itu, jadi dia berpasangan. Makanya nanti kenapa pasangan-pasangan itu nanti ketemunya tuh di As-Sabur itu dia tunggal. Dia tidak sendiri itu. Kalau mengkerucut itu dia
pas tersendiri di tengah as-sabur itu. Artinya apa? Ternyata untuk menjadi orang yang sabar itu harus melewati 98 ini. Lalu berikutnya, kalau ada orang mempunyai masalah hidupnya apa? Misalnya gini, mohon maaf nih, suaminya kok sudah mulai kurang cinta nih, kok suaminya marahan melulu misalnya. Seringlah baca asma Allah Al-Wadud, Al-Latif, ya. Ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud, ya Latif, ya Latif, ya Latif gitu. Itu yang dibaca. Termasuk bagi dosen tuh, Pak Fahrudin. Nah, itu bagus juga itu. Ada mahasiswanya ndablek gitu ya. Mahasiswanya kok susah diatur gitu. Ya, cobalah dosen-dosen itu sering membaca ya Wadud, atau 4 lah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Wadud, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Wadud, itu dibaca, diamalkan. Itu insya Allah mahasiswa kita itu akan menjadi orang yang kasih, sayang, lembut gitu ya, mencintai kepada dosennya. Kemudian misalnya kalau ada masalahan ekonomi, ya dibacalah asma Allah ya Wahab sama ya Razak. Ya Wahab, ya Razak, ya Wahab, ya Razak, ya Wahab, ya Razak, ya Wahab, ya Razak gitu ya. Nah, itu. Kalau kehilangan barang, misalnya suatu saat ibu gugah ini kehilangan barang. Wah, ini bagaimana supaya kembali? Bacalah ya Kholik, ya Kholik, ya Kholik, ya Kholik gitu. Minimal 1000 kali. Bagaimana kalau barangnya nggak kembali? Nanti ganti. Ada gantinya. Mungkin Bu Gugah kehilangan barang, motor misalnya, mereknya Yamaha, maka nanti insya Allah tentu saja ada 2 kemungkinan. Yang pertama barangnya kembali ke rumah, Yamahanya, atau nanti bulan depan Bu Gugah itu dapat rezeki dari tempat yang tidak terduga, bisa beli merek Honda misalnya, ini misal ya, atau bisa beli mobil dan seterusnya. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih. Masih di chatroom sudah nggak ada yang mau bertanya lagi, masih ada 10 Boleh menit. saya berbicara sedikit? Sebentar, siapa dulu? Pak Edi. Siapa dulu? Pak Edi, ya silakan. Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan saya di manajemen. Nah, selama ini memang pengembangan SDM yang selama ini itu berbasis kompetensi. Sekarang sudah bergeser ke berbasis bakat. Cuman persoalannya, orang manusia itu kan sudah dibekali bakat yang sudah terdeteksi dini, tapi banyak yang belum terdeteksi bakatnya. Nah, yang menjadi persoalan itu, perusahaan itu sekarang sedang mencari pola, metode untuk menggali bakat. Karena menurut mereka, kalau karyawan itu sudah ketemu bakatnya, maka dia bekerja itu bisa enjoy, excellent, easy, ya, mudah, dan yang lebih penting itu produktif. Itu sudah dibuktikan beberapa. Nah, selama ini yang ditemukan pendekatan untuk menggali bakat dan mengembangkan itu jarang yang seperti yang dikembangkan oleh Pak Sulaiman. Nah, ini apakah saya minta pendapat Pak Sulaiman? Nah, pendekatan ini apakah juga bisa mengembangkan untuk menggali bakat seseorang atau bahkan mengembangkannya? Terima kasih Pak Sulaiman. Ya, mungkin langsung saya jawab ya. Langsung Pak Udin. Ya, saya tidak bermaksud ya Pak Edi ya. Tidak bermaksud melebihkan ini segala-galanya begitu ya. Tapi sebagai alternatif, insya Allah bisa Pak. Karena saya percaya bahwa bakat yang diberikan atau dimiliki oleh seseorang itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ingin tahu bakat seseorang, kembalikanlah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ini Pak Edi, saya kebetulan juga ikut menangani di BNN Pak. Itu kan kalau orang kena pecandu narkoba itu kan otaknya kan sudah rusak. Paling tinggal itu hanya 10% gitu. Nah, pernah pada suatu ketika saya katakan bahwa berikan kepada saya tidak bermaksud takabur, saya bilang cukup 1% saja otak dia itu masih tersisa yang sehat. Insya Allah saya bisa membantu dia 99% itu kembali normal.
Nah, kenapa? Karena itu tadi saya percaya bahwa sumber itu adalah Allah. Harus kita kembalikan kepada Allah. Nah, manajemen itu, inilah menurut saya ada ini Pak Edi. Kesalahan kita itu adalah ketika kita meninggalkan sumber yang maha itu. Nah, inilah kita kembalikan. Salah satunya adalah di Asmaul Husna. Tetapi begini Pak Edi, memang selama ini kesalahan kita itu kan termasuk umat Islam itu kan hanya membaca Pak Asmaul Husna itu. Tidak dihayati dengan benar. Ada Safi Antonio itu dia wajib Pak Edi di Asmaul Husna itu. Dan di sana dibuat ini Pak. Dia ada urutannya itu, tahapan bagaimana membangun potensi orang itu dengan Asmaul Husna itu. Nah, di SQ-nya Ari Ginanjar, kebetulan juga buku saya itu salah satu rujukan di Ari Ginanjar, itu juga Asmaul Husna itu diuraikan Pak Edi. Ya. Nah, barangkali bisa Pak. Menurut saya memang manajemen itu tidak menggali bakat orang itu tidak bisa hanya pendekatan ini rasio Pak. Betul. Karena apalagi hanya pendekatan emosional, apalagi hanya pendekatan kecerdasan spiritual, menurut saya keliru. Ya. Apalagi Dana Zohar itu yang Marshall itu kan yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual itu kan tidak ada kaitannya dengan Tuhan Pak. Nah ini kita harus kembalikan kepada Allah itu. Saya punya sebuah perusahaan di Kota Semarang itu, dia Asmaul Husna itu diwajib betul. Nah, kemudian pernah saya training juga, alhamdulillah kondisi COVID-19 dia tetap bertahan dan sampai sekarang. Sudah berapa itu? Mungkin sudah 30 tahun dia. Itu Pak Edi, mungkin itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Sulaiman. Terima kasih. Tadi Ibu yang mau tanya. Bu Guga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya senang sekali bisa berdialog langsung dengan penulis buku 99 Asmaul Husna, Bapak Al-Kumai, Bapak Sulaiman. Bapak, saya ini banyak terinspirasi sebenarnya dari tulisan Bapak mengenai Asmaul Husna, tapi sebenarnya saya sudah mempraktekkannya sejak kecil. Yang jadi permasalahan buat umum sebenarnya saya melihat bahwa anak-anak itu dari kecil itu sudah dilatih untuk menghafal, terutama kalau mereka ngaji di musola ataupun di TPA mereka sudah dilatih untuk menghafal. Kemudian ketika umur 15 tahun sampai dengan umur 50 tahun kita semua melupakan konteks itu gitu karena dengan banyaknya persoalan-persoalan yang dihadapi baik sosial ekonomi, pendidikan, lingkungan maupun rumah tangga. Kemudian ketika berusia di atas 50 kita mulai lagi kembali mencari karena kita butuh untuk itu. Nah, saya merasakan bahwa di ujung usia saya yang sekarang sudah di atas 50, bahwa saya sering mempraktekkan surat ini yang terkait dengan La ilaha illallah Al-Malikul Kudus, Salamul Mu'min, Muhaiminul Azizul Jabarul Mutakabbir, Subhanaka gitu. Nah, itu terus saya baca setiap habis sholat. Saya juga tidak tahu kalau sekarang ini baru dapat dari Bapak ternyata apa yang menjadi sifat mendasar saya selama hidup adalah banyaknya saya menjikir itu karena saya lebih banyak untuk memotivasi orang dalam kebaikan-kebaikan saja gitu. Nah, itu jadi saya merasa bahwa itu adalah zikir yang yang mungkin perlu dipraktekkan untuk menjaga keseimbangan diri kita gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Pak, kira-kira apa sebenarnya, apakah kita harus memberikan kepada anak-anak balita ini pemahamannya sejak kecil sehingga mereka bisa mempraktekkannya hingga dewasa gitu. Jadi jangan sampai melupakan ketika dia mau menjelang kematian dia baru ingat gitu. Makanya sekarang banyak persoalan-persoalan yang ada ini rumah tangga banyak yang berantakan karena memang pemahaman kepada konteks Allah itu kurang gitu. Nah, itu terima kasih. Penjelasan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira yang pertama memang konteksnya itu tentu saja harus dihafal dulu. Itu yang pertama. Nah,
yang kedua dipraktekkan. Tentu saja levelnya level ada dulu juga, level sederhana dulu lah. Jadi misalnya Ar-Rahman, apa namanya itu, kemudian kepada anak-anak itu dipraktekkan bagaimana hidup mengasihi, bagaimana menyayangi semua orang, itu ditumbuhkan, ya. Kemudian hari berikutnya Ar-Rahim, kemudian Al-Malik dan seterusnya. Nah, itu diamalkan. Nah, nanti kalau apa namanya, lama-kelamaan kan level itu akan naik. Nah, dari pengalaman saya dan pengalaman orang-orang yang memang ada pengalaman batin yang diberikan oleh Allah bagi setiap pengamal Asmaul Husna. Ya. Nah, maka insya Allah kalau kita rajin mengamal Asmaul Husna sejak kecil sampai sekarang usia 50 ke atas, itu insya Allah peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang tidak mengenakan, yang menyakitkan sekalipun, itu jadi nikmat. Ya, jadi nikmat. Selama ini kan orang baru krisis sedikit, seolah-olah Allah itu tidak adil. Padahal kalau kita dengan memahami Asmaul Husna, ternyata semua yang terjadi dalam hidup ini yang paling tidak mengenakan, itu ternyata anugerah terindah. Maka COVID-19 ini boleh saya katakan adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah buat manusia. Tapi kan tidak semua orang juga menganggap COVID-19 itu kan malapetaka. Tapi bagi kita yang memahami Asmaul Husna, maka sesungguhnya COVID-19 itu adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena ada asma Allah Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Artinya apa? Ketika kita memahami asma Allah Al-Hakim, maka sesungguhnya dalam semua kejadian dalam hidup ini ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Tidak ada apapun di dunia ini tanpa hikmah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, Bro. Baik, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kita tinggal 2 menit lagi. Saya kira ada hal yang kita sampaikan dari seri kedua. Pertama ini banyak sekali hikmah yang kita sudah dapatkan, dan bahkan ada yang mengusul kalau kajian ini runtut sesuai dengan pasangan, dikupas tuntas maknanya sehingga bisa mencapai level yang tinggi katanya ya. Jadi ini usulan ya, boleh ditampung. Tetapi saya minta Bapak dan Ibu bisa mencari buku itu 99 nama ini buku bestseller ya, dicetak juga di Malaysia. Dan saya tidak promosi, tetapi saya juga orang yang merasakan amalan-amalan ini, amalan Asmaul Husna yang luar biasa. Ya, saya pindah kerja dan sebagainya, dari sholat hajat, Asmaul Husna diamalkan, dan alhamdulillah banyak sekali hikmahnya, banyak sekali yang bisa kita ambil. Allah akan menolong kita karena dengan nama itu kita memang disuruh bertasbih, menyebut nama Allah di dalam Asmaul Husna. Terakhir kita menjanjikan akan memberikan 3 buku ya. Ini buku tulisan saya tentang lingkungan hidup, judulnya Bertahan di Bumi. Kita sudah tadi tentukan ada yang mendapat. Selamat Ibu Suci Lestari, kemudian Bapak Edi Sugiono dan Ibu Arlin. Nanti minta kontaknya dengan PPI UNAS, akan kita kirim ke rumah insya Allah. Dan untuk seri ke depan kita akan mengundang Profesor Dr. Ahmad Sudirman Abbas dari UIN juga minggu depan. Silakan datang. Beliau akan memberikan mengenai The Power of Tahajud. Itu buku bestseller juga, buku bestseller. Jadi memang materi-materi ini akan kita angkat supaya dosen-dosen tercerahkan juga. Ini banyak dosen-dosen di sini dalam kegiatan yang sangat berbahagia ini. Saya kira terima kasih Profesor Sulaiman, Dinda. Bang, sama-sama. Semua mudah-mudahan keluarga sehat dan Amin. terima kasih atas pencerahannya. Semoga semua kita sehat dan tetap bergembira, optimis di dalam masa COVID ini, dan ini membawa hikmah. Tentunya dengan Zoom seperti ini kita baru belajar setahun ini kan, ini hikmah yang besar buat kita. Ya, betul.
begitu ongkos ke luar negeri dan sebagainya ya bisa pakai Zoom. Kita nggak perlu ke Semarang, orang Semarang tidak perlu ke Jakarta. Kalau nggak kita antar juga, kita jemput ke Jakarta. Iya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Allah yar'ana wa yahfadzna walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama Pak. Terima Terima kasih Pak Dr. Sulaiman. Insya Allah nanti ada WA saya kalau misalnya konsultasi tentang makna Asmaul Husna. Insya Allah saya dengan terbuka, saya sangat senang untuk berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semua. Ya. Ya, dan alamat bukunya tadi ya di link ya. Ya. Ini Kumai dari Kalimantan Tengah ya. Tengah. Satu kampung dengan Pak Fakhrudin, Pak Indra. Oh. Al-Kumai. Iya. Al-Banjar itu Banjar. Ya. Oke. Kita orang Kumai jadi Al-Kumai. Nanti alamat anunya saya aja Bang Fakhrudin. Kirim ke WA ya. Baik. Ya, oke. Saya izin. Ya, yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman, Pak Rudi. Terima kasih Bu Luli. Terima kasih Pak Fakhrudin, Pak Sulaiman. Terima kasih Bu Luli Barluni. Kami Bapak Hendra, Dokter.